Keluarga besar almarhum Haji Ismail. Yes. Keluarga besar almarhum Haji Ismail. Yes. Keluarga besar almarhum Haji Ismail. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa atimul hajja wal umrata lillah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibunda tercinta kita, Ibu Hajah Asnah Ismail, yang alhamdulillah beliau malam ini hadir bersama kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman dan Islamnya, Allah berkahkan rezekinya, sehingga bisa terus mendampingi dan membimbing kita semua. Didampingi oleh kakak tertua kita, Ibu Titin Prihatin, yang alhamdulillah beliau juga dalam keadaan sehat walafiat. Kakak dan adik-adikku, ipar dan ponakan, seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, yang insyaallah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Subhanallah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada malam ini luar biasa. Kita semuanya keluarga besar almarhum Haji Ismail, dari 9 anak yang bersaudara, berikut cucu, cicit, semuanya hadir. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak hadir. Hadir seluruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan anugerah Allah malam ini sampai besok kita berada di salah satu tempat, sebuah villa di kawasan Puncak Cisarua Bogor, dalam rangka melaksanakan taklim rutin bulanan yang kita laksanakan setiap 1 bulan sekali. Yang alhamdulillah malam ini dirangkaikan dengan acara tasyakuran sehubungan dengan alhamdulillah di bulan Oktober nanti 5 anggota keluarga kita akan menunaikan umroh. Amin ya rabbal alamin. 1, ibu kita, Ibu Hajah Asnah Ismail. 2, Ibunda Hajah Umiyah beserta putrinya Ibu Nur Laila Ulfa. Yang keempat siapa? Farhan Pratomo, anak dari Bapak Haji Sigit dan Ibu Hajah Wahyuni, dan alhamdulillah juga bisa mengajak salah satu orang yang cukup berjasa di rumah tangga kita, yang telah banyak membantu di rumah tangga kita. Dengan izin Allah, dengan rezeki dari Allah, Allah karuniai, Allah takdirkan dia bisa berangkat umroh, yaitu Ibu Kurniawati, yang biasa disebut Ibu Wati, yang sehari-harian membantu kehidupan rumah tangga ibu kita. Alhamdulillah. Yang lain mau umroh? Mau berangkat besok bulan Oktober berangkat? Sudah bayar? Belum. Mau berangkat Oktober sudah bayar? Belum. Tapi insya Allah pernyataan kita mau berangkat, mudah-mudahan walaupun nggak Oktober bersama ibu kita, mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya Allah takdirkan kita bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kakak, adik, umi, ponakan yang berbahagia, seperti biasa pada setiap kali majelis taklim kita akan tampilkan talenta-talenta keagamaan dari anak-anak kita nih. Dalam rangka melatih keberanian dia, dalam rangka melatih mental dia, biarkan dia tampil mengekspresikan dirinya, biarkan dia tampil menyampaikan talenta kemampuannya dalam bidang keagamaan. Ini harus kita biasakan supaya mereka nanti kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi generasi yang ke depan, generasi yang punya masa depan gemilang, kuat dalam ilmu dan teknologi, tapi juga mantap dalam iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, buat anak-anak kita akan tampil,
di belakang sudah disiapkan banyak hadiah nih. Nggak tanggung-tanggung tuh hadiahnya. Di samping ada bungkusannya, ada amplopnya nih. Wah, kayaknya lembarnya nggak tahu dolaran atau yang warna merah atau biru. Ya, nanti dibukanya di rumah, gitu ya. Nanti akan kita berikan dalam rangka apa? Memberikan reward. Ya, memberikan perhatian kepada mereka, penghargaan. Syukur-syukur nanti, dari keluarga juga, waduh, pengen memberikan motivasi, pengen berikan penghargaan. Saya bantu deh, ikut mau memberikan penghargaan. Berupa apa? Ya terserah apa yang mau diberikan. Yang penting niat kita ikhlas dalam rangka mendidik anak-anak kita supaya mereka punya talenta keagamaan yang baik. Amin ya rabbal. Siapa sih yang mau tampil nih ke depan? Siapa dulu ayo mau tampil? Ayo, maju. Ayo. Amin. Ayo. Sebutin nama dan bapak ibunya siapa biar bapak ibunya kesebut. Ayo. Terus langsung tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariza Fakhira Syakila. Nama ayah saya Ahmad Abdillah. Nama ibunda saya Suryati Nafarita Dewi. Mau nampil apa tampilannya? Ceramah. Oke, silakan mulai. Saingan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah di jalannya. Para hadirin yang saya hormati, ada yang tahu apa arti iman? Ya, iman adalah yakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Sungguh iman ini memiliki rasa yang khusus dalam hati, rasa manis bagi mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tidak semua orang dapat merasakannya karena hanya mengaku dalam lisan dan pikirannya, tapi perbuatannya tidak mencerminkan keimanan. Ketahuilah bahwa Allah mencintai hambanya yang beriman. Para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita agar dipermudahkan jalan di muka bumi ini dan di akhirat kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadiahnya. Aduh, ada lagi tambahannya. Salim dulu. Ada yang mau memberikan reward tambahan buat anak kita yang sudah tampil begitu bagus? Sebentar. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Luar biasa. Tampilan dari Ananda, siapa tadi? Marisa, ya, yang sudah ada Nomor terisi Oppo. wah, alhamdulillah, nomornya nanti kasih Mas Haji Sigit mau diisikin Oppo, ya subhanallah, alhamdulillah. Terus kita berikan motivasi buat anak kita semangat dengan talentanya. Ayo, yang kedua siapa lagi yang mau beri tampil ke depan? Ayo, silakan. Alhamdulillah, enak lihat cucu-cucunya ini pada berani tampil. Sebutin nama, sebut bapak ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kardenas Kamaulida, nama ayah saya Doni Agustina, dan ibunda saya Firda Kurnia. Mau tampilkan apa? Baca surat Baca surah apa? Al-Zada. Al-Jadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin lagi dua. Ada lagi yang memberikan reward buat anak kita. Ada lagi. Saling teman neng. Tambahan. Oh, subhanallah. Bagus sekolah. Ada lagi yang mana? Subhanallah. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Ya, perhatian yang spontan dari keluarga atas keberanian anak-anak kita tampil ke depan mendapatkan reward berupa uang tunai yang insya Allah bisa dimanfaatkan buat sekolah. Amin. Baik, masih ada lagi? Tampil? Dilan, ada lagi? Oh, Dilan. Ayo, subhanallah. Ini dia anak muda kita. Ayo, tampil. Subhanallah. Ini nggak kalah nih. Ya. Yang penting berani dulu. Berani dulu. Yang penting berani. Enggak semuanya bisa berani. Ya. Apa ya berani. Yang penting berani aja udah hebat. Ya, dia sebutin nama bapaknya ibunya biar kesebut gitu ya. Ayo, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilan Zanarjin. Salam. Nama ayah saya Doni Agustina. Nama bunda saya Firda Kurnia. Kali ini saya akan membacakan surat An-Nasr. Anak saya ya. Gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Ada lagi yang memberikan buat kunjungan. Ya, bukan itu. Oh, subhanallah. Dapat sultan dari apinya. Dapat lagi uang jajan. Masya Allah, subhanallah. Biar jadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Sudah 3 anak-anak kita tampil luar biasa. Siapa lagi? Dinda, ayo. Azmia dulu, Azmia. Ayo si kecil biasanya manis nih, ayo. Allah, belum siap. Ayo, siapa lagi? Ya? Ya? Kalau enggak, siapa lagi? Belum? Ya. Nanti yang belum, minggu Jumat bulan-bulan depan siapkan. Apa saja tampil. Mau baca doa, mau surat yang dihafal, ya, walaupun ayat atau surat yang pendek, yang penting berani tampil ke depan dalam rangka melatih anak-anak kita supaya punya mental tampil di depan, memberikan kemampuannya, talentanya dalam hal keagamaan. Dan ini akan membangun semangat dan kebanggaan kita orang tua untuk terus memotivasi kesiapan anak-anak kita ke masa depan yang lebih baik. Baik Bapak, Ibu hadirin, Ibunda tercinta, kakak, adik, ipar, seluruh ponakan, keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Mahmid, yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur di mana 5 anggota keluarga kita bulan Oktober nanti akan menunaikan ibadah umroh. Mereka orang-orang yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Dia disebut sebagai duyufullah, duyufur rahman, sebagai tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Zat yang maha pengasih dan penyayang. Kenapa? Karena mereka para tamu-tamunya Allah dapat undangan langsung dari Allah.
Masya Allah, nih kita dalam kehidupan di alam dunia, kalau kita dapat undangan dari pejabat, diundang oleh lurah aja dibangga banget, betul? Wah, diundang sama Pak Lurah, gue dikenal sama Pak Lurah, baru sama Pak Lurah. Diundang sama camat, naikkan dikit tuh bangganya, diundang sama Pak Camat. Diundang sama Gubernur DKI Jakarta, bangga enggak kita? Bangga. Selaku penduduk atau wilayah DKI diundang sama gubernurnya. Apalagi kalau diundang sama yang lebih tinggi, sama menteri, sama presiden, timbul kebanggaan kita. Tuh kalau kita diundang sama pejabat tinggi negara, nih undangan kita bawa keliling kampung. Gue diundang sama presiden, gue diundang sama presiden. Saking bangganya. Maaf. Nih 5 anggota keluarga kita sekarang ini, yang ngundang bukan lurah, yang ngundang bukan camat, yang ngundang bukan gubernur, yang ngundang bukan menteri, bahkan yang ngundang bukan presiden, tapi yang ngundang adalah zat yang menciptakan dan menjadikan para manusia, zat yang telah menciptakan lurah, camat, menteri, gubernur, bahkan presiden. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ketika dia sebagai tamu-tamunya Allah, di samping mendapat sebuah kehormatan yang luar biasa, diundang oleh Allah, sebagai tamu punya etika, punya adab. Ini yang perlu diperhatiin. Ya, nggak gampang mereka yang sudah diundang oleh Allah, nggak bisa sembarangan, namanya tamu, ya kan? Coba kalau kita bertamu ke rumah orang, Masya Allah, kita kan harus hormat sama tuan rumah. Kita harus sopan kepada tuan rumah. Kita nggak boleh membuat kerusakan di rumah tempat kita bertamu, betul? Begitu juga dalam Al-Quran Allah firmankan, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ini kan kalau ibadah haji kan pada bulan-bulan yang ditentuin ya. Udah ditentuin tuh bulannya, di bulan haji. Boleh kita haji di bulan Muharram? Nggak bisa. Ya, boleh haji di bulan Ramadan? Nggak bisa. Kalau haji bulannya ditentuin. Kalau umroh silakan kapan saja. Kan umroh sama haji ya sama saja. Kalau umroh orang bilang haji kecil. Karena dalam pelaksanaan haji juga di dalamnya ada umroh. Nah, ketika seseorang berangkat haji atau umroh, apa etika yang harus diperhatikan? Satu, fala rafasa. Nggak boleh berkata-kata yang tidak senonoh, berkata kotor, berkata jorok. Makanya yang mau berangkat besok nih, lisan kita hati-hati, jaga puasa dari omongan-omongan yang nggak baik. Ya, puasa dari omong-omongan yang tidak benar, apalagi dari yang kotor. Ya, falaku suko, jangan berbuat kerusakan. Wala jidala fil had, jangan juga kita saling berbantah-bantahan. Jadi kita harus ketika pelaksanaan umroh, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga etika kita, apalagi jangan sampai kita memberikan kesombongan. Nih, hati-hati orang yang melaksanakan umroh, haji, kan suka banyak kita dengar tuh kasus nyasar, hilang. Kenapa? Wajar. Kita baru tumben ke Mekah, kita baru tumben ke Madinah, lokasi kita belum tahu, kondisi kita belum tahu, bisa misah dari rombongan. Hilang, kalau hilang luar biasa, namanya orang jutaan, kan susah nyarinya. Ini ada pesan dikit nih buat yang besok mau berangkat umroh, baik yang udah berulang-ulang kali maupun yang baru, apalagi apa yang harus diperhatikan ya supaya nanti jangan sampai kita hilang, ataupun antisipasinya kalau ternyata mungkin sampai misah, sampai hilang, apa yang harus dilakukan? Pertama, ketika kita berangkat umroh kan lewat biro travel ya, keberangkatan kita kan biasanya kita dikasih ID card ya. Oh, di situ ada status kita tuh, identitas kita, nama kita, nomor HP kita, penginapan kita di Mekah hotel apa, di Madinah hotel apa, siapa mutawif kita, siapa pembimbing kita, nomor HP-nya ada, selalu dipakai.
gitu ya. Kemana-mana jangan lepas, ini identitas kita. Andai kan suatu-suatu kita pisah, kita hilang, lepas dari rombongan, oh banyak orang yang akan bantu ya, baik mungkin Haji Indonesia atau petugas Haji Indonesia ada di sana ya. Lihat identitasnya, oh si A, oh rombongan anu, oh nginepnya di hotel sana, akan lebih mudah. Kedua, biasanya dari rombongan kan pakai identitas ciri khas. Apakah mungkin berupa apa tuh? Salpes layar yang ada di sal ya? Oh, soalkan warnanya beda-beda terkadang. Oh, ciri khas. Umpamanya besok rombongan pakai sal warna ungu. Ini kita pakai terus. Supaya apa? Supaya pimpinan rombongan kita, pendamping kita, andaikan kita mencar-mencar dikit, ingat, oh tuh rombongan jangan jauh-jauh, ayo gabung lagi gitu. Karena belum tentu pimpinan rombongan kita juga, pendamping kita kenal semuanya ya. Ayo pakai tuh identitas yang harus dipakai. Kemudian ketiga, ini kalau kita masuk hotel, ini sekedar tip doang nih, bukan berarti kita pinter, bukan ya, bukan kita sebagai pembimbing, bukan. Ada tip-tip yang mungkin sekedar masukan kali bermanfaat supaya ketika berangkat umroh tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita masuk hotel, yang pertama minta tuh sama pendamping, minta dong kartu nama hotel itu. Kan di kartu nama ada identitas hotel, ada nomor HP dan sebagainya. Satu. Kedua, dipoto tuh hotel berikut namanya. Ya. Namanya kita foto deh tuh. Ketiga, kita ingat nih lingkungan hotel kita di sekitar kita nih, apa nih tampilan yang paling mencolok? Apakah berdampingan dengan masjid, apakah dengan hotel, apakah dengan billboard atau sebagainya. Sehingga ketika seumpamanya mungkin kita nyasar, ya kita sodorin kartu nama, insya Allah yang akan bantu. Oh di hotel ini dan sebagainya bisa komunikasi. Ya. Dilihat, kita hilang kartu, oh ada foto, ini loh saya menginap di hotel ini, dilihat, oh ada nama hotelnya, gampang. Atau ketika itu nggak ada juga, ingat hotel saya dekat masjid ini, orang akan tahu yang menolong kita, bisa cepat untuk bisa dikembalikan ataupun dibantu untuk kembali. Andaikan kita juga terpisah, katakanlah tiga-tiganya nggak ada, nggak punya. Kan kita tahu mungkin ada nomor pendamping kita di HP, WA, Sherlock, ya kan sekarang kan udah keren ya, kasih informasi saya terpencar di rombongan, gitu ya, nama saya ini lokasi saya sekarang, Sherlock dapat jawaban, ya kamu diam di situ saja jangan kemana-mana, udah nunggu aja. Nanti akan dijemput oleh petugas pendamping atau pembimbing kita. Ketika kita hilang, oh ada di posisi ini, kita tinggal menunggu. Ketika udah ada jawaban bahwa Sherlock sudah kita berikan, akan datanglah secepatnya orang yang akan membantu kita. Tuh, ya, etikanya jaga, jangan sombong, jangan gua mau keluar sendiri gak ada gape dan sering kali di sini, insya Allah nyasar. Iya, insya Allah nyasar. Karena nggak boleh ada kesombongan di situ. Termasuk maaf kalau kita masuk pintu masjid nih, Masjidil Haram, tuh masjid sekian banyak pintu, kira-kira pintunya sama apa beda? Sama. Oh. Yang ngebedain tuh pintu ada apanya? Nomor. Nah, jadi kalau kita masuk ke Masjidil Haram, yang pertama kita lihat nomor pintu kita masuk itu nomor berapa. Kalau kita boleh moto ya boleh foto nomornya. Kalau kita lupa nomor 11, kita jalan deh, kita khusyuk, konsentrasi dakwah apa nih ibadah. Tadi gue masuk nomor berapa ya? Kan suka lupa ya. Nah, foto ke atau catat. Tadi saya masuk di pintu nomor sekian. Jadi kalau nanti kita keluar kita cari nomor yang sama. Kalau kita rombongan masuk di pintu nomor 10 katakanlah, maka kita tidak harus keluar di nomor pintu 10, sehingga pimpinan rombongan ketika mereka sampai sudah mengarahkan, ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau masuk ke Masjidil Haram, ingatkan bahwa kita masuk dari pintu 10, nanti kalau keluar yang dicari pintu nomor 10 ya. Nah ketika mungkin di dalam terpencar dan sebagainya, pimpinan rombongan kita akan nunggu,
tinggal keluar ke pintu itu nggak akan salah. Kalau kita sombong, gue tahu dah, no pas lempengan jam yang atas tuh, ya pintunya sombong kita, header kita muter-muter di situ karena pintu semuanya sama. Catat tuh nomor pintu kita masuk, keluar di pintu yang sama. Yang penting kita niat ibadah ikhlas karena Allah, jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita menyombongkan diri. Insya Allah Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah umrah. Yang penting etika kita, akhlak kita ikuti sesuai petunjuk manasik haji yang kita pelajari. Duyufullah sebagai tamu-tamunya Allah, bangga sebagai tamu Allah. Kedua orang yang melaksanakan haji dan umrah itu sebagai sufaraatul Islam. Sufaraul Islam, duta besar Islam, masya Allah. Nih enak nih, duta besar Islam yang dikirimkan oleh masyarakat kampung GG untuk ke Mekah dan Madinah. Subhanallah. Iya, sebelum berangkat aja udah rame di kampungnya. Kenapa orang kampung situ mungkin nggak nyangka betapa kuasa Allah luar biasa. Ya, sebagai orang yang biasa tugas kesehariannya membantu kehidupan rumah tangga yang mungkin gaji nggak seberapa, hanya cukup untuk makan dan minum keseharian, tapi ternyata Allah punya kehendak beda. Allah berangkatkan dia umroh. Belum tentu orang-orang yang secara ekonomi di atas beliau dia berangkat umroh, betul? Banyak di lingkungan rumah yang mungkin kaya, yang banyak uang, belum umroh. Sebagai orang yang biasa membantu di rumah tangga seseorang, ternyata umroh. Cukup heboh di kampungnya, masya Allah. Tapi orang akan berkata subhanallah, betapa Allah maha kuasa, betapa Allah maha berkehendak. Siapapun yang dikehendaki tidak akan melihat apakah dia kaya apa miskin, apakah dia punya uang atau punya tidak. Ketika harus berangkat dipanggil oleh Allah, berangkatlah dia. Termasuk enak, alhamdulillah berangkat umroh. Mudah-mudahan enak ya, nanti pulang dari umroh tambah soleha. Nggak boleh lepas jilbab lagi. Ngomongannya juga ngomongnya bagus-bagus, latah dikurangin dikit dah, gitu ya. Jadi insya Allah ya, nanti di kampungnya menjadi contoh yang baik, pulang dari umroh menjadi lebih soleha. Nah, ketika jemaah umroh yang mau berangkat besok sebagai syufaraul Islam, duta-duta Islam, ada tanggung jawab dong. Kan diutus oleh kampungnya untuk ke Mekah dan Madinah. Kalau sebagai duta besar Islam, dia dikirim oleh kampungnya untuk ke Mekah dan Madinah, pulang harus bawa oleh-oleh. Oleh-oleh berarti harus beli kacang-kacang Mekah? Bukan. Harus bawa oleh-oleh kurma? Juga enggak. Air jam-jam? Enggak wajib. Kalau ada boleh. Gitu. Yang lagi ceramah juga kasih air jam-jam mau. Gitu. Apa oleh-oleh yang bisa dibawa jemaah yang baru saja haji atau umroh? Paling tidak dia bisa pulang membawa oleh-oleh berupa cerita-cerita yang baik, pengalaman yang baik. Jangan sekali-kali kepada orang yang ingin mendengarkan cerita dari kita yang baru pulang haji dan umroh, cerita-cerita yang jelek, cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang nggak baik. Tutup, itu buat kita doang. Nah, paham? Kalau kita berangkat haji, kita berangkat umroh, di sana pengalaman jelek banget kita, nasibnya apes dan sial banget. Ingat, apa yang kita alami kejelekan di sana itu mungkin karena aib kita dikit-dikit dibuka oleh Allah, diberikan teguran oleh Allah. Maka jangan kita ceritakan pengalaman yang jeleknya. Waduh, gua apes banget di sana lagi sholat dilangkahin sama haji Arab, udah pakai jubah, udah ngelangkahin masuk ke kolong dah. Wah, pengalaman yang jelek, jangan. Ya, aduh, gua sana mau ke masjid susah banget cari air, lah air banyak. Lu di sini kagak pernah ke masjid kali ya? Kayak gitu. Jadi cerita yang baik-baik. Kenapa cerita yang baik-baik? Supaya cerita yang baik yang kita sampaikan kepada orang yang mendengarkan cerita kita termotivasi dia untuk semangat dan punya keinginan untuk berangkat umroh di waktu-waktu yang akan datang. Amin ya Rabbal. Sehingga lewat cerita kita menggerakkan orang untuk juga mau berangkat umroh, kita kan dapat pahalanya. Gitu ya. Sebagai duta Islam, ayo cerita yang baik nanti kalau udah pulangnya. Nah, tiga, tentunya setelah umroh nanti yang paling diharapkan adalah umroh yang mabrur, umroh yang makbul, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa laysa lil hadatil mabrur syawabun ilal jannah. Tiada ada orang yang mendapatkan haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umroh merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji. Ketika seorang umroh dan kemudian pulang dapat umroh yang mabrur, umroh yang makbul, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kita doakan buat keluarga kita yang berangkat umroh, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam pelaksanaan umrahnya, kembali dengan mendapatkan umroh yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dulu dengan suratul Fatihah. Kita niatkan pertama Fatihah kita buat almarhum ayahanda kita tercinta, almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, juga orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah mendahulu kita. Dengan Fatihah yang kita bacakan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan di alam kuburnya, dan Allah jadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim wa tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaqina wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami berkumpul di Cisarua Bogor ini ya Allah, dalam rangka munajat dan mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Oleh karena itu berkahilah pertemuan kami, rahmatilah dan kasih sayangilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ibunda kami tercinta hadir di tengah-tengah kami dalam keadaan sehat walafiat. Panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan selalu badannya Allah, kuatkan iman dan Islamnya Allah, berkahkan rezekinya Allah, sehingga bisa terus memberikan doa, nasihat dan ridhonya kepada kita, anak cucu dan mantunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah seluruhnya dapat hadir ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rezeki kami rezeki yang Kau berikan keberkahan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada dari keluarga kami yang sakit, Kau angkat penyakitnya. Jika ada dari masalah kami yang bermasalah atau punya urusan, mudahkanlah urusannya. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, berikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan pendidikannya. Anak kami yang belum mendapat jodoh ya Allah, hadirkan di tengah-tengah keluarga kami jodoh-jodoh mereka dari orang-orang terbaik, dari laki-laki yang baik, keturunan yang baik, yang tampan, yang kaya, yang soleh, dari keturunan yang baik, yang cantik, yang kaya, yang soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ampunan-Mu ya Allah, agar kami dapat meniti jalan kehidupan ini menuju ke keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa aril batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rahmatika rahmar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarika lak innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata wa mulka la syarika lak.